Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang revolusi ketergantungan internasional, kontroversi neoklasik, dan teori pertumbuhan baru. Sebelum menjelaskan, perkenalkan nama saya Auriel Marbelika dengan nomor BP 23.1037-22007. Dan perkenalkan nama saya Yadi Saputra dengan nomor BP 23.1037-22017. Baik, saya akan menjelaskan tentang revolusi ketergantungan internasional. Revolusi ketergantungan internasional adalah suatu teori yang menjelaskan hubungan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Teori ini menyatakan bahwa negara-negara berkembang seringkali terjebak dalam pola ketergantungan yang menguntungkan negara maju. Dalam hal ini, negara maju mengeksploitasi sumber daya, tenaga kerja, dan pasar di negara berkembang. Akibatnya, meskipun negara berkembang, meskipun potensi untuk tumbuh, mereka seringkali terhambat oleh struktur ekonomi dan dirancang untuk melayani kepentingan negara maju. Proses ini menciptakan ketidakadilan global di mana negara berkembang terus tergantung pada bantuan investasi dan teknologi dari negara maju, sehingga sulit untuk mencapai kemandirian dan pembangunan yang berkelanjutan. Teori ini mengajak kita untuk memahami dinamika kekuatan dalam sistem internasional dan mencapai solusi yang lebih baik adil untuk hubungan antar negara. Yang kedua, kontroversi neoklasik. Teori neoklasik dalam ekonomi sering menimbulkan kontroversi karena beberapa alasan. Yang pertama, pendekatan ini mengandalkan asumsi bahwa individu bertindak rasional dan memiliki informasi sempurna, yang sering dianggap tidak realistis. Banyak kritikus berpendapat bahwa perilaku manusia lebih kompleks dan dipengaruhi oleh emosi, kebiasaan, dan ketidakpastian. Kedua, neoklasik cenderung fokus pada efisiensi pasar dan keseimbangan, mengabaikan faktor-faktor seperti ketidakadilan sosial dan distribusi kekayaan. Ini membuat banyak orang merasa bahwa teori ini tidak memperhatikan dampak ekonomi terhadap kelompok masyarakat yang lebih rentan. Yang ketiga, model-model neoklasik sering mengabaikan peran institusi dan konteks sosial dalam mempengaruhi keputusan ekonomi. Hal ini menyebabkan beberapa ekonom berpendapat bahwa pendekatan ini terlalu sederhana dan tidak mampu menjelaskan fenomena ekonomi yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, kontroversi ini mencerminkan perdebatan lebih luas dan lebih ekonomi tentang bagaimana memahami dan menganalisis perilaku ekonomi dan dinamika pasar. Yang ketiga, yang terakhir, teori pertumbuhan baru. Teori pertumbuhan baru yang muncul pada akhir abad ke-20 berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, terutama dalam konteks inovasi dan akumulasi pengetahuan. Inovasi dan teknologi. Teori ini menekankan pentingnya inovasi dan kemajuan teknologi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, inovasi, produktivitas, tetapi juga menciptakan peluang baru. Akumulasi pengetahuan. Pengetahuan dianggap sebagai aset penting yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pendidik dalam investasi dalam penelitian dan pengembangan menjadi kunci untuk mempercepat pertumbuhan. Skala ekonomi. Teori pertumbuhan baru juga menyatakan bahwa perusahaan dapat mengalami skala ekonomi di mana peningkatan output dapat menurun biaya per unit, sehingga mendorong pertumbuhan lebih lanjut. Keterkaitan antar sektor. Pertumbuhan di satu sektor ekonomi dapat berdampak positif pada sektor lain, menciptakan efek jaringan yang mendukung pertumbuhan yang lebih luas. Peran kebijakan pemerintah. Kebijakan yang mendukung inovasi, pendidikan, dan infrastruktur dianggap penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan. Secara keseluruhan, teori pertumbuhan baru memberikan penekanan pada peran pengetahuan, inovasi, dan kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang lebih fokus pada akumulasi modal dan sumber daya. Nice. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.